Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk ya melalui kolom komentar. Yang beberapa dari pertanyaan tersebut saya kurang dapat leluasa menjawabnya jika hanya dalam bentuk ketikan ya, tertulis ya. Nah, mungkin saya akan lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan tersebut jika dibuatkan videonya seperti ini ya, atau saya menjawabkan langsung secara lisan seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu bagi Bapak Ibu semuanya yang ada pertanyaan-pertanyaan ya, silakan nanti boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Oke, namun di sini saya perlu memberikan sebuah pernyataan dulu ya bahwa saya bukan petugas dari PPDB DKI, bukan. Ya, saya hanya seorang guru yang concern terhadap proses PPDB di sini dikarenakan salah satunya saya juga bertugas sebagai wali kelas 9 ya. Beberapa murid saya yang akan ikut PPDB DKI di sini yang akan masuk ke SMA. Nah, ini saya juga harus memahami prosesnya sehingga saya mempelajarinya dan terpikirkan kenapa tidak dibuat videonya saja ya. Saya bisa share informasi pengetahuan terhadap proses penerimaan peserta didik baru untuk wilayah DKI Jakarta ini. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini ya. Ditunggu untuk yang lainnya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan ya atau komentar-komentar yang masuk. Ya, saya akan mulai dari pertanyaannya Bapak Asep Yuyun di sini. Saya mau tanya, di sekolah saya di SD cuma satu orang yang dapat prestasi non-akademik dan sisanya tidak ada yang dapat prestasi non-akademik. Itu nilai persentil non-akademiknya untuk yang dapat prestasi non-akademik satu orang itu berapa? Dan untuk yang anak-anak lainnya nggak dapat prestasi non-akademik, berapa nilai persentil non-akademiknya? Baik, langsung saja saya jawab untuk pertanyaannya Pak Asep Yuyun di sini. Yang disampaikan bahwa dari sekolah di SD-nya hanya satu orang saja yang dapat prestasi non-akademik. Berarti diasumsikan dari sekian banyak murid hanya satu yang memiliki sertifikat non-akademik. Begitu ya. Nah, dan tadi disebutkan ini SD ya, SD. Artinya dia ingin mendaftar ke PPDB SMP. Ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk prestasi non-akademik dari SD ke SMP itu hanya dari sertifikat kejuaraan non-akademik saja, ya. Tidak ada dari kepengurusan OSIS MPK ataupun ekskul ya, itu tidak ada untuk tingkat SD ke SMP. Artinya untuk persentase dari prestasi non akademik itu 100% dari kejuaraan non akademik tersebut. Ya, sayangnya di situ tidak disebutkan juara berapa ya. Lalu apakah prestasi non akademiknya itu dari kedinasan atau dari lembaga induk organisasi ya. Bisa dilihat di tabel di sini bahwa prestasi non akademik yang dimaksud itu yang mana ya, apakah tingkatnya internasional, nasional, provinsi atau kota kabupaten ya. Karena di sini skornya itu berbeda-beda. Begitupun tadi ya, apakah itu yang menyelenggarakan adalah kedinasan atau induk organisasi. Apakah berjenjang atau tidak berjenjang? Nah, ini perlu dirinci lagi sebenarnya tadi pertanyaan Bapak Asep Yuyun ya. Nah, sehingga barangkali kita coba berasumsi dulu ya, kita coba berasumsi misalkan satu anak tadi mendapatkan tingkatnya ada tingkat nasional. Tingkat nasional juara pertama misalkan untuk yang menyelenggarakannya adalah induk organisasi misalkan. Ya, berarti di sini skornya adalah 83 ya, misalkan yang berjenjang. Nah, yang berjenjang 83. Nah, angka 83 ini
Ya, ini adalah skor untuk, prestasi non akademiknya. Nah, namun ketika si anak tadi misalkan ingin mendaftar melalui jalur prestasi akademik, nah maka bobot untuk sertifikat non akademiknya itu hanya dihargai 5% ya, 5%. Oke, bisa dilihat di, eee, paparan sosialisasi PBDB kemarin ya. Sebentar, kita buka dulu filenya. Ini dia ya yang saya maksud. Eee, Angka 83 tadi akan dikalikan dengan bobot prestasi non akademiknya, yaitu 5%. Nah, itu dia ya 5%. Sehingga, 83 tadi dikalikan 5%, hasilnya adalah 4, sekian ya, atau, lebih tepatnya 4,15 ya, itu dia, untuk, prestasi non akademik tadi. Sedangkan melanjutkan pertanyaan tadi, bagaimana dengan, persentilnya? Nah, untuk persentil, karena tadi diinformasikan bahwa hanya satu anak yang punya prestasi non akademik, sementara murid yang lainnya tidak, maka di tabel penilaian non akademiknya akan tertulis paling tinggi adalah angkanya 83 ya, dan di bawah angka 83 itu langsung angkanya adalah 0, 0, 0, 0 dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah. Sehingga di situ kita hanya memiliki dua nilai saja, nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, oleh karena itu untuk nilai persentilnya, nilai tertinggi 83 tadi itu akan mendapatkan skor persentil. Prestasi non akademiknya adalah skor tertinggi persentil ya, yaitu adalah 100. Sedangkan untuk yang nilainya 0, 0, 0 itu semuanya ya, alias teman-teman semuanya tadi itu mendapatkan skor terendah untuk persentil, yaitu skornya adalah 60. Nah, sehingga, dalam satu sekolah tadi hanya ada 2 skor, persentil non akademik, yaitu 100 dan 60 saja. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan Pak Asep Yuyun. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya kita lihat lagi pertanyaan yang lain dari ya, ini bukan pertanyaan, ini permintaan dari Pak Pamenan. Mohon kalau bisa bahas satu persatu, Pak, maksud setiap tahap atau periodenya. Ya, insya Allah untuk tahapan-tahapannya sudah pernah saya bahas ya, Pak Pamenan. Mungkin nanti bisa dilihat di video-video yang lainnya, ya. Oke, namun kalau ada yang ingin diperjelas lagi, boleh nanti disampaikan di kolom komentar yang dimaksud tahap yang mana nih yang belum jelas ya. Baik, berikutnya dari Ibu Sri Mailani. Ya, maaf mau tanya, apakah perlu mengajukan akun juga apabila sekolah di Jakarta dan kakak di Jakarta juga? Ya, sekali lagi perlu saya tegaskan di sini bahwa untuk eh, yang bersekolah di Jakarta dan punya kakak Jakarta tidak perlu melakukan proses prapendaftaran ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya yang melakukan proses prapendaftaran itu untuk yang eh, bersekolahnya di luar Jakarta, tapi kakaknya di Jakarta, bersekolah di luar negeri ya, tetapi kakaknya tetap kakak Jakarta, dan juga yang sudah lulus maksimal 2 tahun yang lalu ya, berarti lulusan tahun 2020 dan 2021 itu wajib melakukan prapendaftaran. Adapun jika tidak termasuk ketiga kriteria tadi, maka tidak perlu melakukan prapendaftaran. Jadi langsung saja nanti ke proses pengajuan akun. Nah, jadi untuk pengajuan akun, untuk yang sekolah di Jakarta dan kakaknya Jakarta itu perlu juga untuk melakukan pengajuan akun ya. Yang itu tanggalnya kalau tidak salah tanggal 30 Mei ini. Nah, dan saya dapat informasi lanjutan lagi bahwa nanti ketika proses pengajuan akun itu CPDB ya, calon peserta didik baru perlu untuk memasukkan nomor peserta. Nah, dari mana nomor pesertanya? Nomor peserta yang dimaksudlah dari nomor peserta yang ada di lembar Sidanira. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada operator sekolah masing-masing ya untuk melihat nomor peserta dari
lembar sidang nilai yang pastinya sudah pernah disampaikan oleh, sekolah kepada orang tua murid, ya. Nah, di situ ada tertera nomor peserta dan juga nanti setelah di-input nomor peserta tersebut, di web resminya PPDB Jakarta, itu akan diminta untuk mengisi beberapa keterangan ya, data identitas diri. Nah, setelah itu akan keluar token, ya, ini masih proses pengajuan akun ya, akan keluar token. Nah, sehingga, di situ Bapak Ibu punya, nomor peserta sebagai username nantinya ya untuk, proses pendaftaran dan juga token. Nah, setelah itu untuk pengajuan akun, nya sudah selesai ya, lanjut ke proses berikutnya yaitu aktivasi akun. Jadi yang tadi dapat token, perlu berikutnya untuk mengaktifasi akunnya dengan cara, tadi ya memasukkan nomor peserta, lalu tokennya. Nah, ketika sudah masuk ke halaman aktivasi akun, tinggal diklik ya, tombol aktivasi akun dan juga nanti Bapak Ibu diminta untuk mengubah, token tersebut menjadi password. Ya, password-nya terserah Bapak Ibu semuanya ya. Silakan, dibuat password yang seaman mungkin, sehingga hanya Bapak Ibu semua yang mengetahuinya saja ya, seperti itu. Ya, setelah itu proses aktivasi akun sudah selesai. Baik, demikian untuk video kali ini barangkali ya, beberapa pertanyaan dulu yang saya jawab yang masuk ke kolom komentar. Silakan untuk yang lainnya jika ada pertanyaan yang disampaikan untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Saya akan, sebisa mungkin, menjawabnya dengan jelas dan mudah-mudahan bisa membantu dari, proses PPDB, Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.